Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Albimana Sifa dengan NIM 22073037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek cash based project dengan membuat diagram PERT atau CPM dan Readence diagram dari sebuah proyek, di mana proyeknya sendiri terdiri dari aktivitas A sampai J dengan durasi waktu jika dijumlahkan yaitu 266 hari jika dijumlahkan. Oke, lanjut. Untuk aktivitas A durasinya 8 hari, bisa dilaksanakan di hari pertama. Untuk aktivitas B juga bisa dilaksanakan di hari pertama dengan durasi waktu 7 hari. Untuk aktivitas C sama, bisa dikerjakan di hari pertama dengan durasi waktu 10 hari. Untuk aktivitas D bisa dikerjakan ketika aktivitas A, B, dan C sudah selesai dengan durasi 25 hari. Lalu untuk aktivitas E juga bisa dikerjakan ketika aktivitas D sudah selesai dengan durasi 6 hari, dan aktivitas F bisa dikerjakan ketika aktivitas E sudah selesai dengan durasi 48 hari. Begitupun aktivitas G bisa dikerjakan ketika aktivitas E sudah selesai. Jadi untuk F sama G bisa berbarengan di mengerjainya. Untuk aktivitas A, B, dan C juga bisa berbarengan mengerjainya. Untuk aktivitas F durasi waktunya 48 hari, untuk aktivitas D 72 hari, untuk aktivitas H sama I juga sama seperti aktivitas F dan G, bisa dikerjakan berbarengan ketika aktivitas F sudah selesai. Ketika aktivitas F sudah selesai, untuk aktivitas H yaitu 30 hari dan aktivitas I adalah 25 hari. Untuk aktivitas J bisa dikerjakan ketika aktivitas H, I, dan J sudah selesai dengan durasi waktu 35 hari. Oke. Untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Untuk waktu yang diperlukan adalah 266 hari jika dikerjakan tidak dengan diagram PERT atau CPM dan diagram Readence. Namun jika kita kerjakan dengan diagram tersebut, maka waktu pekerjaannya bisa menjadi 154 hari. Untuk kedua itu gambarkan rangkaian aktivitas di atas secara lengkap ke dalam diagram per CPM atau Readence diagram. Sebelumnya saya mohon maaf karena gambarnya adalah tulis tangan. Di sini saya akan menjelaskan gambar dari gambar tersebut, yaitu bisa kita lihat ada di mana aktivitas A, B, dan C bisa dikerjakan di waktu yang bersamaan. Aktivitas A bisa dikerjakan di hari ke-0 atau hari pertama dengan durasi waktu 8 hari, akan berakhir di hari ke-8. Begitupun di aktivitas B bisa dilaksanakan di hari pertama juga dengan durasi 7 hari, maka akan berakhir di hari ke-7. Untuk aktivitas C bisa dikerjakan di hari pertama dengan durasi waktu 10 dengan 10 hari dan diakhiri di hari ke-10. Oke. Lanjut untuk aktivitas D. Untuk aktivitas D ini dia memiliki syarat untuk pengerjaannya itu harus selesai aktivitas A, B, dan C. Maka dari itu untuk aktivitas D dikerjakan di hari ke-10. Karena di antara tiga ini aktivitas C paling lama pengerjaannya 10 hari. Untuk aktivitas D 10 hari, di hari ke-10 juga bisa dikerjakan. Untuk aktivitas D itu 25 hari waktu pengerjaannya, maka berakhir di hari ke-35. Untuk aktivitas aktivitas ini bisa dikerjakan ketika aktivitas D sudah selesai. Jadi aktivitas E itu dikerjakan di hari ke-35 dengan jangka waktu 41 hari.
dengan jangka waktu 6 hari dan berakhir di hari ke-41. Untuk aktivitas F dan G dia bisa dikerjai berbarengan karena syaratnya adalah aktivitas E sudah selesai. Jadi untuk aktivitas F dikerjakan di hari ke-41 dengan durasi 48 hari, maka berakhir di hari ke-89. Untuk aktivitas G dikerjakan di hari ke-41 dengan durasi waktu 72 hari dan berakhir di hari ke-113. Lanjut ke aktivitas H dan I bisa dikerjakan berbarengan juga karena syaratnya aktivitas F sudah selesai. Untuk aktivitas H itu dikerjakan di hari ke-89 dengan durasi waktu 30 hari dan akan berakhir di hari ke-119. Selanjutnya yaitu aktivitas I dikerjakan di hari ke-89 dengan durasi waktu 25 hari dan berakhir di hari ke-114. Selanjutnya yaitu aktivitas J, di mana aktivitas J ini tadi syaratnya adalah harus menyelesaikan aktivitas H, I, dan G. Maka dari itu aktivitas J bisa kita selesaikan di hari ke 119 ya, 119 karena 119 adalah hari paling terakhir di antara aktivitas H, I, dan G. Maka untuk pengerjaan aktivitas J dilakukan di hari ke-119 dengan jangka waktu 35 hari, maka akan berakhir di hari ke-154. Jadi proyek tersebut bisa minimalisir waktunya dari 266 hari menjadi 154 hari. Lumayan kan waktunya. Itu untuk LS-nya. LS kita menghitung LS lagi. LS ini dimulai dari aktivitas J, di mana LS ini adalah 154 dikurang 119 dikurang 35, maka jadi 119. Itu pun untuk aktivitas H, I, dan G LS-nya 119. Untuk aktivitas H LS 119 dikurang 30 sama dengan LF-nya 89. Untuk aktivitas I LS-nya 119 dikurang 25 hari jangka kerja waktu kerja, jadi didapat LF-nya adalah 94. Dan untuk aktivitas G sama LS-nya 119 dikurang 72 hari waktu pekerjaan, maka didapatkan hasil LF-nya itu adalah 47. Untuk aktivitas F dia dikerjakan LS-nya dikerjakan di hari ke-89 dikurang 48 hari pengerjaan, maka berakhir di maka LF-nya adalah 41. Untuk aktivitas E LS-nya dalam hari ke-41 dan kurang 6 waktu pekerjaan, maka hasilnya adalah LS-nya adalah 3, LF-nya adalah 35. Untuk aktivitas D LS-nya adalah 35 dikurang 25 hari waktu pekerjaan, maka hasilnya adalah LF-nya adalah 10. Untuk aktivitas A, B, dan C LS-nya sama di hari ke-10. 10. Pokoknya maksud dari LS itu apa? Di hari ke untuk aktivitas A, B, dan C sama 10. Untuk aktivitas A 10 dikurang 8 hari pengerjaan, maka bisa jadi LF-nya adalah 2. Dan untuk aktivitas B itu LS-nya 10 dikurang 7 hari waktu pekerjaan adalah 3. Dan aktivitas C adalah LS-nya adalah 10 dikurang 10 hari pengerjaan adalah 0. Apa yang dimaksud dengan LS? Jadi LS ini adalah hari dimana di aktivitas tersebut harus selesai di hari LS tersebut. Jika LS ini lewat, maka kacau proyek tersebut, tidak akan selesai di waktu yang tepat. Lalu apa maksud dari garis tebal-tebal ini? Kan ini ada nih perbedaan antara garis tebal,
garis putus-putus ini di lintasannya nih. Jadi untuk garis tebal-tebal ini adalah aktivitas kritis, di mana aktivitas tersebut harus diprioritaskan. Ini adalah aktivitas kritis. Di mana dapatnya? Aktivitas kritis ini didapatkan ketika LS sama ini aktivitas kritis ini bisa didapatkan ketika ES dan LS sama, begitupun dengan EF dan LF-nya sama. Jika didapatkan aktivitas kritis. Ini adalah dari diagram PERT. Selanjutnya itu adalah diagram Pridens. Mungkin penjelasannya hampir sama dengan diagram PERT, cuman yang menjadi pembeda di sini adalah bentuk dari kita membentuk aktivitas. Kalau PERT ini dia menggunakan garis, kalau dia Pridens ini dia menggunakan seperti apa nih, kotak-kotak ini. Dan pembedanya lagi, kalau untuk aktivitas kritis di precedence diagram ini, aktivitas kritisnya ini dia menggunakan garis titik-titik. Garis titik-titik untuk aktivitas diagram precedence ini ketika di aktivitas biasanya kan dia ada selisih hari nih. Contohnya seperti aktivitas A, dia selisih harinya adalah 2. Apa maksudnya? Jadi sama seperti aktivitas sama seperti diagram PERT. Maksudnya selisih ini dia tuh seperti waktu renggang, waktu tenang, bisa dikerjakan dalam 2 hari itu. Kita bisa saja santai, bisa jadi kita bisa juga kita mengerjakannya langsung, tergantung dari kitanya. Tetapi karena dalam kurung pengerjaannya harus selesai di hari ke-10 ini, di hari ke-10. Harus selesai di hari ke-10. Ya, sama seperti ini juga. Dan untuk precedence diagram juga di akhir waktu pengerjaan sama seperti diagram ini, PERT. Untuk proyek tersebut berakhir pada hari ke-154. Oke, lanjut ke soal ketiga, yaitu tentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram PERT, CPM, dan precedence diagram. Jadi dari diagram yang telah dibuat bisa didapatkan untuk lintasan kritis dari proyek tersebut adalah G. Karena jadi kan kita dalam mencari lintasan kritis itu kita harus tahu dulu apa itu lintasan kritis. Lintasan kritis itu adalah lintasan di mana terdapat aktivitas-aktivitas yang paling banyak memakan waktu lama. Yang saya tangkap untuk lintasan kritisnya itu adalah G, aktivitas G, karena aktivitas G adalah aktivitas yang memakan waktu paling lama, karena waktu pengerjaannya adalah 72 hari, sedangkan yang lainnya di bawah 72 hari. Namun untuk jalur kritisnya, jalur kritis tadi sudah saya jelaskan, di mana kita bisa mendapatkan jalur kritisnya tadi. Bisa didapatkan untuk jalur kritisnya adalah aktivitas C, D, E, F, C, D, E, F, H, dan J. Lumayan banyak.
Selanjutnya untuk nomor 4 yaitu analisa hasil yang saudara peroleh. Apa artinya lintasan kritis bagi proyek tersebut? Jelaskan apa manfaat diketahuinya jalur kritis. Eh, Menurut saya, dalam proyek ini yang dimaksud dengan lintasan kritis yaitu lintasan di mana yang terdapat aktivitas-aktivitas yang memakan waktu paling banyak, memakan waktu paling lama, seperti aktivitas G tadi. Lalu untuk kita mengetahui apa tuh jalur kritis atau ya jalur kritis, aktivitas kritis, eh, eh, dimana manfaat kita mengetahui jalur tersebut adalah untuk kita mengetahui aktivitas mana yang harus diprioritaskan. Karena jika kita menunda aktivitas tersebut pada aktivitas jalur kritis, maka bisa berakibat selesainya waktu pekerjaan akan tertunda. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.